Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Abdulwari dari Institut Teknologi dan Bisnis Zaman Lumajang, dan di sini sebagai ketua pengusul pada judul Integrated System Rumah Inspirasi berbasis kearifan lokal sebagai media inkubator bisnis UMKM, pengembangan budaya, pendidikan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Yang mana anggota kami di sini ada Muhammad Rudi Setiobakti STFM, sini dari Prodi Manajemen, terus kemudian ada Pak Misdianto STMKOP, sini dari Prodi TI Universitas Pancabharga Probolinggo. Terus kemudian yang keempat ada Bu Retno Cahyaningati SMA pun, sini dari Prodi Akuntansi, dan juga Bu Eni SMA pun dari Prodi Akuntansi. Jadi di sini perpaduan dari 3 prodi, yaitu manajemen, TI, dan juga akuntansi. Yang mana mitra kami di sini adalah Prescott Green Organization, yaitu yang bergerak atau lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan serta pendampingan masyarakat. Baik, selanjutnya perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta yang kami usulkan di sini. Pertama saya jelaskan bahwa TGO ini atau Prescott Green Organization yaitu merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan pengembangan, peningkatan nilai kearifan lokal, dan juga publikasi. Dan dalam hal ini TGO atau Prescott Green Organization melakukan pendampingan terhadap Desa Yosowilangun Kidul sebagai mitra sasaran. Yang mana untuk mengaplikasikan atau melakukan pendampingan terhadap Desa Yosowilangun Kidul, TGO di sini bermitra atau melakukan kerjasama dengan kami dari pihak akademisi untuk melakukan pendampingan dengan pola yang lebih baik. Karena di Desa Yosowilangun sendiri, Desa Yosowilangun Kidul sendiri ini memiliki sejumlah potensi yang berkembang, yang sedang berkembang dan perlu dukungan, sehingga yang menjadi potensi tersendiri itu nanti bisa berkembang menjadi lebih baik, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Nah, semua potensi tersebut ini adalah penjelasan permasalahannya. Ya, semua potensi tersebut dikelola masih secara parsial, sebenarnya masih satu persatu, tidak secara manajemen dengan baik, dan belum ada manajemen yang baik, sehingga belum bisa berkembang. Ya, jadi ketiganya masih belum bisa berkembang secara signifikan. UMKM yang ada masih berskala lokal dan belum memiliki standar manajemen yang baik, terutama bagian pemasarannya, permasalahan di bagian UMKM-nya. Kemudian dari segi pendidikan, program pembelajaran masyarakat yang belum terlaksana secara masif, dan juga peserta yang tidak berkembang dari setiap tahunnya. Sementara di sisi lain, problem pendidikan dasar dan menengah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Desa Yosowilangun Kidul. Pelestarian budaya nasional maupun lokal seperti tari, wayang, gamelan, dan karawitan yang berkembang selama ini di desa tersebut masih dikelola standar yang parsial dan pada kelompok yang terbatas, sehingga sulit berkembang secara masif dan menjadi ciri khas desa. Informasi keberadaan potensi-potensi ini juga belum dikelola dengan baik dan hanya di wilayah skala desa saja. Ya, jadi jika kita rangkum urgensi dari Reka Cipta yang pertama, rumah inspirasi jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kualitas SDM dan memudahkan pemerintah desa dalam mendorong pencepatan perluasan program. Terus urgensi yang kedua, selain dalam peningkatan ekonomi, yaitu UMKM bisa lebih berkembang dari segi kualitas maupun kuantitas, SDM berpendidikan cukup melalui pembelajaran masyarakat. Dan yang ketiga, dengan adanya pengembangan inovasi yang dilaksanakan, dampaknya adalah Desa Yosowilangun Kidul dengan budaya yang khas dan unik akan mampu mengangkat nama desa lebih luas. Inovasi yang diusulkan dalam menjawab permasalahan masyarakat adalah Reka Cipta dengan konsep Integrated System Rumah Inspirasi berbasis kearifan lokal sebagai media inkubator bisnis UMKM, pengembangan budaya, dan pendidikan masyarakat dengan peningkatan teknologi informasi. Yang mana saat ini di Desa Yosowilangun Kidul tersendiri itu sudah mendapatkan dana CSR sebagai bentuk yang berbentuk bangunan multifungsi, ya, yang nantinya akan digunakan diantaranya sebagai tempat pelatihan, pembelajaran, dan inkubasi bisnis UMKM menuju naik kelas. Terus selanjutnya untuk pengelolaan sistem, model inovasi ini nantinya akan dikelola oleh organisasi pengelola berbasis warga di bawah koordinasi pemerintah desa. Kemudian produk dari inovasi ini yaitu sistem pengelolaan akan didukung dengan penerapan iptek, ya, berupa teknologi informasi digital yang mendukung pada 3 program utama, yaitu dukungan digital marketing bagi UMKM, digitalisasi pembelajaran masyarakat dalam program paket B dan C, dan digitalisasi sosial budaya desa berbentuk website yang menampilkan beragam informasi potensi budaya maupun keunggulan desa lainnya. Terus kemudian bagan yang kami usulkan dari inovasi yang kami usulkan yaitu
nanti organisasi pengelola rumah inspirasi ini nantinya akan berada di bawah manajemen pemerintah desa yang mana mempunyai 3 input. Yang pertama pelaku UMKM desa, aktivitas budaya lokal, dan juga pembelajaran masyarakat yang nantinya akan menjadi input dari rumah inspirasi itu sendiri. Nah, dari rumah inspirasi nantinya akan terbentuk integrated system management yang akan memanajemen 3 potensi utama yang dimiliki oleh Desa Yosowilangun tersendiri, yaitu terkait dengan inkubasi bisnis, revitalisasi budaya, dan sanggar bersama, dan juga pusat belajar masyarakat yang nantinya goalsnya adalah website informasi yang nantinya akan mengintegrasikan 3 potensi utama desa jadi dalam satu website, sehingga ketika akan melakukan kegiatan semuanya akan terpola dengan baik di website tersebut. Sehingga harapannya dengan adanya pola yang sudah terbentuk dan juga manajemen yang baik, ketiga potensi utama dari desa tersebut dapat menjadi lebih baik dan meningkat. Terus kemudian implikasi program, dampak dari program adalah terpolanya sistem pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya berbasis masyarakat sehingga dapat terjadi peningkatan akselerasi. Itu yang saya jelaskan tadi. Terus kemudian tujuan pembangunan desa diantaranya perubahan sosial ekonomi dengan meningkatnya kapasitas UMKM, pendidikan masyarakat, dan kecintaan budaya lokal, nasional, dan juga nasional. Terus kemudian manfaat dan dampak. Di sini bagi mitra tersendiri yaitu upaya mengoptimalkan pola pemberdayaan masyarakat melalui tercipta integrated sistem inspirasi berbasis kearifan lokal sebagai media inkubator bisnis UMKM, perubahan budaya, pendidikan masyarakat, dan peningkatan teknologi informasi yang akan memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Ini adalah dampak terhadap mitra sebagai lembaga pendampingan masyarakat dan pelatihan masyarakat. Terus kemudian dapat memberikan nilai kepercayaan oleh masyarakat dengan terciptanya sebuah model berkelanjutan program-program pembangunan pemerintah desa. Hal ini juga memberikan semangat bagi pemerintah desa untuk mencari bentuk inovasi lainnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan desa. Terus kemudian bagi mitra sasaran, model pemberdayaan masyarakat ini memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Model ini dapat memberikan peningkatan kapasitas UMKM hingga naik kelas, terjadinya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya target pembelajaran paket B dan C, serta terbantunya proses pemasyarakatan nilai budaya masyarakat dengan kesenian daerah. Terus kemudian manfaat bagi dosen yaitu mampu mengaktualisasikan misi perguruan tinggi melalui mitra, yaitu untuk mengkolaborasikan ilmu pengetahuan murni dengan ilmu terapan dalam upaya melakukan inovasi produk yang terwujudnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan hingga menghasilkan inovasi. Kemudian bagi mahasiswa mendapat kesempatan terlibat dalam upaya melakukan inovasi produk, memberikan pelatihan dan pendampingan hingga menghasilkan inovasi. Terus kemudian mendukung peningkatan soft skill bagi mahasiswa sehingga dapat mempermudah dalam pengembangan program-program pembelajaran, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.